Yang pertama, pertukaran pelajar eksternal. Yang kedua, kegiatan non-pertukaran pelajar. Yang ketiga, pertukaran pelajar internal. Selamat datang di channel Gang Onodokus. Terima kasih selalu setia melihat video dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin mau bahas yang sudah kesekian kali. Mimin masih belum bosen ini. Bahas Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ambil kendalimu untuk masa depan. Oke. Program persiapan karir yang komprehensif untuk mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbud yang memberikan seluruh kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir. Yuk mengenal MBKM, memberikan kebebasan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Baik Mas Menteri. Kita coba bilang program Merdeka Belajar ini, kalau Mimin boleh membagi, ini berada di 3 kelompok. Yang pertama, pertukaran pelajar eksternal. Yang kedua, kegiatan non-pertukaran pelajar. Yang ketiga, pertukaran pelajar internal. Nah, yuk kita bahas nomor 1. Pertukaran pelajar eksternal ini pertukaran pelajar antar perguruan tinggi. Ingat, kalau dilakukan pertukaran pelajar dari perguruan tinggi A ke perguruan tinggi B, baik dalam ataupun luar negeri, itu adalah pertukaran pelajar eksternal. Nah, ini saya kasih contoh yang PMMDN. Apa sih itu PMMDN? Pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Ya. Yang kedua ini ISMA, International Student Mobility. Ya. Atau mungkin ada lagi program yang ICT. Nah, yang ketiga MOU antar PT. Di pertukaran pelajar eksternal ini sebenarnya juga terbagi jadi 2. Ada yang fleksib, ada yang mandiri. Contohnya yang fleksib adalah yang daftar di platformnya Kampus Merdeka, ya. Sedangkan yang mandiri adalah MOU antar perguruan tinggi. Kita bahas yang kedua, kegiatan non pertukaran pelajar. Kegiatan selain pertukaran pelajar, jelas itu ya. Ada magang Kampus Merdeka, asistensi mengajar, penelitian riset Kampus Merdeka, proyek kemanusiaan Kampus Merdeka, kewirausahaan Kampus Merdeka, KKN tematik Kampus Merdeka, bela negara Kampus Merdeka, dan kegiatan penelitian reguler. Nah, ini yang baru ini. Ya, kegiatan penelitian reguler tapi yang berbasis Kampus Merdeka. Yang ketiga, ini adalah pertukaran pelajar internal. Pertukaran pelajar antar program studi dalam satu perguruan tinggi. Mengikuti perkuliahan di prodi penyelenggara, jadi tanpa menggunakan proses konversi, karena nilai langsung diproses di prodi penyelenggara. Karena di sini bahas konversi, di poin 1 dan poin 2 kita lihat juga konversinya di mana sih? Cara memasukkannya di mana sih?
proses melaporkannya di mana sih? Kita bahas. Nah, sekarang terbagi antara fleksib dan mandiri. Fleksib itu sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, yang dikelola oleh Kemendikbudristek yang telah ditetapkan program-programnya, regulasi beserta jadwalnya. Petunjuk teknis MBKM fleksib disediakan oleh Kemendikbud sebagai penyelenggara program. Nah, yang fleksib ini daftarnya di kampusmerdeka.go.id. Oke, yang ini dapat beasiswa. Ayo, mahasiswa yang mau daftar, silakan daftar. Syarat dan ketentuan berlaku. Silakan dibaca. Yang kedua adalah mandiri. MBKM Mandiri adalah sebuah bentuk dorongan kebijaksanaan kampus Merdeka yang mendorong perguruan tinggi untuk menjalankan program MBKM secara mandiri dalam bentuk implementasi MBKM Mandiri. Perguruan tinggi menyelenggarakan, mendanai, mengeksekusi program MBKM mereka tanpa intervensi dari pemerintah. Jadi semua aturan, regulasi, kebijakan diatur oleh perguruan tinggi. Akan tetapi tetap harus dalam rule aturan yang berlaku, tidak melanggar dari SNDikti. Next, new feature. Nah, kalau tadi kita bahas tentang MBKM ini, nah, muaranya kalau pengelola PDDikti adalah di aplikasi new feature. Ya, apa sih itu new feeder PDDikti? Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan perguruan tinggi melaporkan berbagai data terkait dengan mahasiswa, dosen, kurikulum, dan data akademik lainnya di PDDikti. Nah, ini untuk membantu PDDikti dalam mengumpulkan, mengelola, menganalisis data dari berbagai institusi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Hanya satu aplikasi ini yang satu-satunya support data utama. Memang banyak sih data-data yang lain yang dihimpun dari aplikasi yang lain. Akan tetapi new feeder adalah data pokok utama Kemendikbudristek menilai, menganalisis, mengelola data perguruan tinggi dan menentukan apakah perguruan tinggi itu baik atau tidak dari satu aplikasi ini. Kita beralih ke proses MBKM lagi. Nah, saya bahas yang pertukaran pelajar. Apa sih itu pertukaran pelajar? Pertukaran mahasiswa adalah program mobilitas mahasiswa dalam satu semester untuk mendapat pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri. Nah, di sini kalau pertukaran pelajar berarti dia tidak mengikuti kegiatan belajar di perguruan tingginya sendiri, tapi dia mengikuti kegiatan pengalaman belajar mengajarnya di perguruan tinggi tujuan. Nah, kegiatan yang diikuti mahasiswa itu ada pertukaran pelajar eksternal, ada pertukaran pelajar internal. Yang ini kita bahas nanti. Oke. Yang eksternal bisa dalam dan luar negeri, yang internal ini yang dalam satu perguruan tinggi. Cara melaporkannya gimana? Kita masuk di menu perkuliahan, submenu aktivitas kuliah mahasiswa. Kita lihat bahwa di sini kita laporkan status mahasiswa menjadi kampus Merdeka. Di sini kita pilih NIM, kita pilih status mahasiswa, indeks prestasi, indeks semester, jumlah SKS semester itu, jumlah SKS total, ada biaya kuliah semester,
dan ini jenis pembiayaan. Nah, untuk kegiatan Kampus Merdeka, SKS semester ini bisa diisi dengan 0 SKS. Nah, dapat SKS-nya dari mana? Nanti dapat SKS-nya dari kegiatan konversi Kampus Merdeka. Oke, ini proses untuk melaporkan di aktivitas kuliah mahasiswa. Statusnya harus Kampus Merdeka. Mengikuti di 2 kegiatan. Nah, ini untuk melaporkan aktivitas kuliah mahasiswa. Jadi, SKS semester ini bisa kosong dan juga bisa ada isinya. Maksudnya kosong dan ada isinya kita bahas berikutnya. Nah, ini contohnya yang ikut di 2 kegiatan, ya. Hasil dari KRS itu adalah 13 SKS. Ini yang KRS reguler, ya. Sedang isian SKS semester kenapa 21? Karena sisanya yang 8 SKS adalah hasil konversi dari kegiatan Kampus Merdeka yang diikutinya. Oke, yang seperti ini diperbolehkan. Nah, untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, kita harus mendatakan juga kegiatannya di aktivitas mahasiswa. Prodinya, ingat semester ini default, ya, prodi, nomor surat tugas, jenis aktivitasnya, judul. Ingat, yang penting ini judul ini, ya, karena tanpa ada judul nanti searchingnya di nilai transfer tidak akan bisa, ya. Bikin seunik mungkin agar bisa memanggil sesuai dengan kegiatan yang diikuti. Nah, tip dan mandiri. Kegiatan mana ini yang diikuti? Ya, jika kegiatan yang mengikuti portalnya Kampus Merdeka Kemendikbudristek, maka itu adalah kegiatan yang fleksibel. Jika dikelola MOU antar perguruan tinggi atau MOU antar lembaga, misalkan BUMN, itu adalah kegiatan mandiri. Oke. Nah, cara mengisikan pesertanya untuk pertukaran pelajar, yang tadi sudah ini, yang atas sudah kita isi, lokasinya juga di mana. Nah, cara memasukkan di sini ada peserta aktivitas. Kita ketikkan NIM atau nama mahasiswa, ya. Kalau misalkan tidak muncul, ya, ini setelah diketikkan semua, ngeklik yang lain, klik ulang lagi, nanti akan muncul, ya. Peran peserta, personal, ya. Baru klik tambah, nanti akan muncul. Nah, ini yang peserta. Menu ini juga bisa dipakai untuk dosen pembimbing. Dosen pembimbing. Nah, pada saat seperti ini, dosen pembimbing nanti akan muncul. Jadi, jika ada pertukaran pelajar, mahasiswa kita diampu oleh dosen di luar PT, maka dosen di luar PT itu yang harus dikasih penugasan di PD Dikti supaya bisa dipanggil. Begitu juga mahasiswa dari PT lain. Mahasiswa dari PT lain yang pertukaran pelajar dengan PT kita, maka dosen kita juga harus kita titipkan di perguruan tinggi tersebut, dikasih penugasan di sana supaya bisa dilaporkan di sana. Ini imbal balik ini, ya. Nanti akan terbaca di beban kerja dosen di Sister. Memasukkan nilainya di mana untuk pertukaran pelajar? Yaitu di menu nilai transfer. Nah, menu ini akan muncul pada saat di aktivitas kuliah mahasiswa di AKM di set dengan
status kampus merdeka. Nah, ini cara memasukkan, ada semesternya, asal perguruan tinggi, dia ngikut di mana, kode mata kuliah asal, nama mata kuliah asal, nilai huruf asal, mata kuliah diakui, indeksnya diakui, sama nilai huruf diakui. Nah, yang penting ini, aktivitas mahasiswa yang khusus pertukaran pelajar. Diisi dengan keyword judulnya tadi. Seperti ini. ISMA, International Student Mobility University of which di kegiatan pertukaran pelajar. Nah, sekarang poin yang kedua, kegiatan non pertukaran pelajar. Apa sih itu? Kegiatan kampus merdeka, program kegiatan mahasiswa selama 1 semester untuk mendapat pengalaman belajar di dunia industri, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah atau BUMN. Ya, ini yang kegiatan non pertukaran pelajar. Cara melaporkannya gimana? Masih tetap sama cara melaporkannya. Di aktivitas kuliah mahasiswa harus tetap disetting status kampus merdeka. Jika memang full di dunia kerja, tidak ada mata kuliah yang bisa daring, ya. Kalau ini mata kuliahnya bisa daring, ya, difasilitasi daring, jadi mahasiswanya bisa kegiatan di tempat lain, tapi juga bisa ngambil mata kuliah secara online, ya. Yang mata kuliah yang lain didapat dari memang full konversi kampus merdeka. Nah, AKM-nya sudah. Nah, ini ada aktivitas mahasiswa. Ini penting ini untuk yang non pertukaran pelajar. Kita setting, ya. Kita masukkan aktivitasnya untuk peserta aktivitas. Kita masukkan juga dosen pembimbingnya, ya. Nah, kalau tadi konversinya berada di nilai transfer. Nah, untuk non pertukaran pelajar, konversinya di mana? Di menu perkuliahan, konversi kampus merdeka. Silakan diketik judulnya, nanti akan ketemu, ya, kampus mengajar 5, SDN 4 Wates. Di menu sini nanti setelah dimasukkan peserta aktivitas, silakan diklik aksi di mahasiswa tersebut. Nanti akan muncul seperti ini, ya, untuk menambahkan hasil konversinya, nama mata kuliah, SKS, nilai angka, dan nilai huruf yang didapat. Oke, bisa dilihat di mana? Setelah diinput, ya, di submenu informasi detail mahasiswa, di sini ada kegiatan kampus merdeka, ya. Silakan dilihat. Di sini ada semesternya, ya, ada mata kuliahnya. Di sana bisa melihat detail mahasiswa tersebut mengambil kegiatan kampus merdeka yang khusus non pertukaran pelajar, bisa dilihat di sini. Tapi untuk yang pertukaran pelajar bisa dilihat di nilai transfer. Kita yang ketiga, pertukaran pelajar internal. Apa sih itu? Pertukaran pelajar mahasiswa adalah program mobilitas mahasiswa selama 1 semester untuk mendapat pengalaman belajar di prodi lain dalam 1 perguruan tinggi. Kalau ngambilnya hanya 1 atau 2 mata kuliah, boleh nggak? Boleh sekali, ya. Jadi memang mahasiswanya misalkan dari prodi informatika pingin ngambil mata kuliah di FAI gitu. Nah, ini biar programmernya bisa jadi syar'i, biar hacking jadi hacker yang syariah gitu. Jadi mengambil mata kuliah yang ada di FAI boleh, ya. Kita melaporkan masih tetap sama di AKM, kita setting kampus merdeka.
Nah, nilainya gimana? Nilainya dia langsung berada di prodi yang lain, ya. Di sini prodi penyelenggara itu adalah HKI, Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Syahsiah. Nah, di prodi HKI ini ada 2 prodi lain yang ikut mata kuliah itu, dari 2 mahasiswa PPKN dan 1 mahasiswa manajemen. Nilainya ya langsung dong. Jadi langsung diinput oleh dosen di kelas perkuliahan itu. Nah, cara ngecek di Neowidder di mana? Checklist transkrip mahasiswa. Oke. Jadi ada tiga bagian. Yang bagian atas, ya, kelompok atas, ini adalah nilai transfer mahasiswa pindahan, mahasiswa RPL, mahasiswa course yang punya nilai transfer, mahasiswa kegiatan kampus merdeka non pertukaran pelajar. Ya, ada 3 bagian di transkrip. Yang bagian atas adalah nilai transfer, baik itu nilai dari pindahan maupun nilai dari pertukaran pelajar. Yang tengah adalah regulernya yang diambil di KRS. Yang bagian bawah adalah konversi kampus merdeka. Jadi ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Adipin, nah ini yang penting untuk mahasiswa yang ikut kegiatan kampus merdeka. Jika cara melaporkannya tidak sesuai, maka dia tidak akan eligible di penomoran ijazah nasional. Jadi, kalau pengelola PDDT tidak jeli, maka Dipin tidak akan eligible. Tetap saya sarankan agar statusnya bisa mengisi SKS semester itu berlebih, ya, disetting dengan status kampus merdeka. Nah, di sini ada untuk selain peserta didik baru, maka ada SKS diakui. Ini juga harus dilihat. Di IKUPT yang kegiatan kampus merdeka menjadi poin yang sangat penting. Ada kampus merdeka agregat, bisa dilihat datanya, kampus merdeka detailnya, dan mahasiswa berprestasi. Di sister bisa jadi beban kerja dosen. Ingat, kampus merdeka adalah merdeka semuanya. Terima kasih. Jika ada saran, kritik, dan komentar, silakan dikirim. Silakan dibagikan ke teman-teman pengelola PDDT lain. Terima kasih support selama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.